Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa liulamaina wa limuassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyatis ati wa li sangu ajma'in khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu khususan ila ruhi musannif muallif kitab
Lubabul Hadis Al-Alim Al-Alamah Al-Muhaddis Al-Fadil Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Misri rahimahullah. Wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tubuh Ireng Jombang Ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Petarongan Jombang Ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majlis ilmi, bi barakati syahr Ramadan. Muka-muka kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan kanggo menapa-menapa biidznillah wa ridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kaula hormati para hadirin, para pemirsa, mudah-mudahan yang menyimak, mendengarkan dan ikut nimbrung ngaji dan pada umumnya mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalamah wassa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Monggo diniati ngaji ngoleh ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, meneruskan dari hadis dalam kitab Lubabul Hadis Al-Babul Tsalits, dalam bab yang ketiga, masih membahas tentang ruang lingkup fi fadilati bismillahirrahmanirrahim, ing dalam nerangaken keutamaane kalimat bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang nomor 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan tawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha satamani Allah subhanahu wa ta'ala iku zayyana maes-maesi sapa Allah as-samaa ing langit bil kawakibi kelawan bintang. Wa zayyana lan maes-maesi sapa Gusti Allah al malaikata ing malaikat bi Jibril kelawan malaikat Jibril. Wa zayyana lan maes-maesi sapa Gusti Allah al jannata ing swarga bil khuri kelawan bidadari wal qusuri lan istana-istana. Wa zayyana lan maes-maesi sapa Gusti Allah al-anbiya'a ing nabi-nabi bi Muhammadin kelawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zayyanal ayyama lan maes-maesi sapa Gusti Allah al-ayyama ing dina-dina fi yaumil jumu'ati kelawan dina Jumat. Wa zayyanal layaliya lan maes-maesi sapa Gusti Allah al-layaliya ing wengi-wengi bi lailatul qadari kelawan lailatul qadar.
wa zayyana syuhura lan mai sapa Gusti Allah asyuhura ing bulan-bulan fi syahri ramadhana kelawan bulan Ramadan wa zayyana al masajid lan mai sapa Allah al masajid ing masjid-masjid bil Ka'bah kelawan Ka'bah wa zayyana al kutub lan mai sapa Allah al kutub ing kitab-kitab bil Qur'ani kelawan Al Qur'an wa zayyana al Qur'ani lan mai sapa Gusti Allah Al-Qur'ana ing Al-Qur'an bi bismillahirrahmanirrahim kelawan bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin ingkang minulya, ini adalah membahas hadis tentang 10 hiasan teratas 10 nggih. Sekarang kemarin hari sebelumnya kita membahas tentang wa zayyana layaliya bi lailatul qadari. Ya Allah menghiasi malam-malam dengan malam qadar. Sekarang kita bahas wa zayyana syuhura lan Allah menghiasi bulan-bulan bi syahri ramadhana kelawan bulan Ramadan. Para hadirin ingkang minulya, ya, niki bahas tentang Allah menghiasi bulan-bulan dengan bulan Ramadan. Ramadan ini bulan yang ke-9 dari Hijriyah atau kalender Islam. Ini kita menyebut bulan Ramadan itu pakai bulan syahri Ramadan. Jangan kemudian kita menyebut Ramadan saja. Sebagai bentuk penghormatan dari kemuliaan bulan Ramadan ini, sebagaimana ada keterangan dari sahabat Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu yang wafat tahun 709 Masehi di Basrah, Irak. Ini hadis sahih, hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah yang wafat tahun 870 Masehi di Bukhara, Uzbekistan. Beliau mengatakan bahwa Nabi dawuh jangan panggil bulan suci dengan hanya sebutan Ramadan saja. Seperti Allah menyebut syahri Ramadan, bulan Ramadan, kamu juga harus menyebut demikian. Jadi kalau kita menyebut Ramadan itu tidak diperkenankan, harus digandeng dengan sebelumnya, yaitu syahri Ramadan, atau dalam bahasa Indonesia kita tambahkan depannya bulan Ramadan, sebagai bentuk penghormatan terhadap keagungan, kemuliaan dari bulan Ramadan ini. Sebagian ulama mengatakan mengapa kita tambahkan bulan Ramadan, sebab Ramadan itu, ya, ada riwayat yang mengatakan salah satu nama dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu a'lam. Cuma ada ulama mengatakan begitu. Para hadirin rahimakumullah. Ramadan ini adalah penghulu dari bulan-bulan, atau sering kita kenal dengan Sayyidus Syuhur, rajanya bulan, penghulunya bulan, pemimpinnya bulan. Juga bulan Ramadan ini disebut dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Sebab Allah Subhanahu wa taala itu memberikan keberkahan raksasa kepada kita semua selaku umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab saobai awak dhewe sing poso niki niku pasti mengandung kebaikan, mengandung pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan juga dikatakan oleh para ulama sebagai Syahrul Rahmah, yaitu bulan yang diturunkannya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, di mana banyak kegiatan tadarus, kegiatan sholawat, kegiatan ngaji, kegiatan sedekah, kegiatan berjamaah dan sebagainya, maka itu akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala, terutama pada akhir-akhir di bulan Ramadan. Juga disebut Syahrul Karim, bulan yang mulia, bulan yang dimuliakan. Mengapa? Sebab Kanjeng Nabi Muhammad SAW sendiri itu memuliakan bulan Ramadan. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW memuliakan Ramadan, maka kita selaku umat Kanjeng Nabi itu juga harus memuliakan bulan Ramadan. Kemudian Ramadan ini para hadirin juga disebut Syahrul Syam. Syahrul Syam ini adalah bulan puasa.
Sebab dalam bulan Ramadan kita diwajibkan, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan puasa Ramadan sebulan penuh sebagai kewajiban, ya. Kemudian juga Ramadan ini banyak menyebut sebagai bulan Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Gusti Allah Subhanahu wa taala itu memberikan banyak kemudahan-kemudahan, sarana-sarana ibadah di dalam bulan Ramadan sebagai sebagai wahana untuk mencapai maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan puasa kita sendiri juga termasuk salah satu sarana dengan iman dan waktu Syaban mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ada ulama lain mengatakan bahwa bulan Ramadan ini adalah syahrul qiyam, syahrul untuk membangkitkan ibadah-ibadah di malam hari. Salah satunya adalah ibadah sholat tarawih, sholat witir, dan sholat sunnah lainnya di malam hari. Ini dikatakan sebagai syahrul qiyam. Juga dikatakan Ramadan sebagai syahrul Quran, diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan. Bahkan yang turun dalam bulan Ramadan ini tidak hanya Al-Quran, seluruh kitab-kitab samawi, termasuk suhuf-suhuf para nabi, suhuf Ibrahim, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan juga Al-Quranul Karim itu turun semuanya pada bulan Ramadan dengan tanggal yang berbeda. Disebut juga oleh para ulama sebagai Syahrul Malaikah, bulannya yang penuh dengan banyak malaikat. Sebab hampir setiap malam akhir, ya, sebagai ulama mengatakan sejak awal Ramadan itu para malaikat sudah banyak turun ke bumi untuk mencatat kebaikan-kebaikan, mencatat amal-amal ketaatan, mencatat amal-amal kebaikan kita. Ya, itu semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagai syahrul Lailatul Qadar, bulan turunnya malam Qadar, terjadi pada malam akhir-akhir bulan Ramadan. Ini para hadirin rahimakumullah. Makanya saking mulianya bulan Ramadan inilah sampai-sampai kanjeng Nabi Muhammad SAW itu menyuruh kita ketika datang bulan Ramadan untuk mengucapkan selamat datang, marhaban kepada bulan Ramadan. Ada riwayat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an yang wafat tahun 687 Masehi di kota Taif, di Masjid Ibnu Abbas. Itu riwayat dari Imam At-Tabrani rahimahullah yang wafat tahun 918 Masehi di Isfahan, Iran. Apa hadis itu? Atakum Ramadhanu sayyidus syuhuri famarhaban bihi wa ahlan ja'a syahrus siyami bil barakati fa'akrim bihi min ra'irin huwa atin, ya. Ini kanjeng Nabi dawuh, napa dawuh kanjeng Nabi? Telah datang kepadamu bulan Ramadan, ya, penghulu segala bulan, maka selamat datanglah kepadanya. Artinya ucapkan selamat datang kepada bulan Ramadan. Telah datang bulan saum membawa segalanya, keberkahan, maka alangkah mulianya tamu yang datang. Jadi kanjeng Nabi itu mengharapkan kita ketika datang bulan Ramadan, maka kita disunahkan untuk mengucapkan selamat datang kepada bulan Ramadan. Ini perintah atau sunnah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan coba kita raba dari kita para hadirin, ketika Ramadan datang kurang berapa hari sudah kalau dalam iklan itu, kalau marjan sudah muncul di TV, di iklan, maka Ramadan akan dekat atau akan tiba. Ukurannya adalah sirup marjan promosi. Kemudian ketika bulan Ramadan datang, ya, maka kita itu harus senang gembira dengan hadirnya bulan Ramadan. Tidak kemudian kita ketika mendengar bulan Ramadan hadir kurang berapa hari, kita merasa susah, merasa sengsara, merasa berat, merasa terganggu dengan adanya bulan Ramadan.
Padahal kalau kita mau ya untuk menyambut Ramadan, maka itu pahalanya sangat besar, ya, sangat besar sekali. Sebab Kanjeng Nabi sendiri ketika datang Ramadan, beliau menyambut dengan kalimat tadi ya, famarhaban bihi wa ahlan, menyambut dengan selamat datang pada bulan Ramadan. Mengapa Nabi menyambut bulan Ramadan? Sebab beliau mengatakan bahwa bulan Ramadan adalah sayyidus syuhur, pemimpinnya hari-hari, pemimpinnya bulan-bulan, rajanya bulan-bulan. Karena di situ kata Nabi akan muncul banyak keberkahan yang turun di bulan Ramadan. Kalau kita istilahkan bulan Ramadan ini ya, itu adalah bulan yang keberkahannya raksasa, ya, besar sekali manfaat dan hasil kita dalam puasa Ramadan. Hadirin rahimakumullah. Salah satu kisah asal usul Ramadan menjadi salah satu nama bulan itu tidak ujuk-ujuk hadir pada masa Rasulullah SAW. Itu sudah ada sejak kakek buyutnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, sudah ada. Lah di dalam keterangan kitab-kitab para ulama ya, itu disebutkan bahwa asal usul bulan penamaan Ramadan ini itu dalam kalender Hijriyah atau pada tahun 412 Masehi ya, ada konferensi para petinggi-petinggi suku atau kabilah-kabilah bangsa Arab. Waktu itu kalau nggak salah masa kakek buyut nomor 6 Kanjeng Nabi, yaitu Kilab bin Murrah. Ya, Kilab bin Murrah. Dalam urusan perdagangan ditentukan sebuah kesepakatan tentang menamai bulan-bulan. Sebab para pedagang waktu itu antar negara nggak sama kalendernya. Kemudian sepakati seluruh bangsa Arab kumpul ya pada tahun 412 Masehi ya, di Mekah itu menyepakati adanya penamaan terhadap 12 bulan. Sinten Kilab bin Murrah ini ya, Kilab bin Murrah ini adalah kakek buyut nomor 6 ke atas dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Lah beliau ini punya anak namanya Murrah bin Kilab. Sedangkan istrinya Kilab bin Murrah itu bernama Fatimah bin Sa'ad ya bin Sa'il. Fatimah binti Sa'ad bin Sa'il. Sedangkan Kilab bin Murrah sendiri itu punya dua anak, yaitu Zuhra bin Kilab dan Qusay bin Kilab. Nah, kemudian menurun kepada dan sejak itulah anak dari Kilab bin Murrah yang bernama Qusay bin Kilab menjadi ditunjuk oleh suku-suku bangsa Arab sebagai penjaga Ka'bah pertama dari Bani Quraisy. Nah, Qusay bin Kilab ini punya saudara kandung yang bernama Zuhair bin Kilab. Ya, Zuhair bin Kilab kemudian menurunkan pada masa Bani Zuhair. Para hadirin rahimakumullah. Nah, dari sinilah kemudian ternyata Murrah bin Kilab ini atau Kilab bin Murrah ini ternyata adalah keturunan dari garis Nabi Ismail alaihissalam kepada Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kesepakatan dari konferensi besar bangsa Arab pada abad 412 Masehi itu menyepakati untuk menentukan nama-nama bulan ya, agar ada kesamaan tanggal perdagangan antar negara ya. Nah, muncul 12 bulan, mulai Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, Zulhijjah dan bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah. Ini. Tetapi zaman-zaman itu belum ada penomoran bulan, ditulis dengan nama bulan saja. Lah kemudian istihad dari khalifah yang kedua, yaitu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang wafat tahun 64 Masehi, dikubur di Masjid Nabawi Madinah, berkumpul dengan makam Nabi dan makam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi pada masa Umar bin Khattab inilah
ada penomoran bulan, ya, ada penomoran bulan, membuat akhirnya kesepakatan kaum muslimin di Madinah membuat kalender sendiri yang namanya kalender Hijriyah. Kemudian dikasih nomor, dan permulaan bulan ini sepakati oleh para sahabat diambil dari hijrah Nabi Muhammad SAW, dari bulan Muharram, ya, bulan Muharram sebagai bulan pertama, kemudian Ramadan sebagai bulan yang ke-9 ini. Nah, kemudian muncullah kalender resmi milik Islam, yaitu kalender Hijriyah atau kalender Qamariyah, digagas pada zaman Umar bin Khattab. Hadirin rahimakumullah, ya. Ramadan ini itu bulan yang agung, yang luar biasa, atau dikatakan para ulama sebagai syahrun azimun, syahrun mubarakun, malam yang agung, malam yang mubarak atau penuh keberkahan. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang wafat tahun 656 Masehi di Madain, Irak. Beliau mengambil hadis dari kanjeng Nabi yang kemudian diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah As-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 923 Masehi di Naisabur, Iran. Apa hadis tersebut? Qad adzallakum syahrun azimun, syahrun mubarakun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Sungguh telah, ya, dinaungi atas kalian apa? Bulan yang agung, ya, bulan yang agung, juga bulan yang penuh dengan keberkahan. Qad adzallakum syahrun azimun, syahrun mubarakun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Nah, di dalam bulan Ramadan itu terdapat Lailatul Qadar, ya, yang dikatakan lebih baik dari 1000 bulan. Ini kandungan, ya, dari hadis tersebut. Qad adzallakum syahrun azimun, syahrun mubarakun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Saking mulianya Ramadan ini para hadirin, saking berkahnya bulan ini, Gusti Allah itu loman membagi-bagi pahala kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam bulan Ramadan itu kalau dihitung pahala-pahala amal kebaikan luar biasa. Bahkan mungkin kita nggak bisa ngitung, ya kan? Apa contohnya? Contohnya begini, ya. Syahrun azimun, syahrun mubarakun. Orang yang melakukan banyak kebaikan di bulan Ramadan, ya, maka itu, ya, dikasih pahala sebagai perbuatan sholat fardu. Ini untuk amal-amalan kebaikan termasuk sholat sunnah dicatat sebagai sholat fardu. Kemudian ada lagi, jika kita melakukan perbuatan ibadah wajib di bulan Ramadan ini, maka Allah itu akan memberikan pahala 70 perbuatan wajib lipat, ya. Jadi Allah ketika sampean sholat wajib 1 kali itu sama dengan 70 perbuatan wajib, dihitung 70 kali. Subhanallah. Nah, ini para hadirin, makanya kita jangan sia-siakan semampu kita, ya, imanan wahtisaban, imanan dengan yakin dalam hati, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Perlu tasdik, pembenaran, baik dalam hati kita, baik dalam lisan kita maupun dalam perbuatan kita. Itu baru terjadi yang namanya kewajiban, ya. Nah, bulan ini itu juga karena orang-orang berpuasa itu sabar, tidak makan, tidak minum dan sebagainya, maka ulama juga mengatakan bulan Ramadan termasuk wa huwa syahrus sabari, adalah bulan yang sabar, bulan kesabaran, melatih kesabaran, ya. Kemudian yang kedua, wasabru thawabahul jannah, dan orang yang sabar itu adalah pahalanya surga. Pahalanya surga. Dikatakan wa huwa sabarus sabar, wa huwa syahrus sabari, dan bulan Ramadan adalah syahrus sabari, bulan kesabaran. Nah, karena apa?
sabar itu mengandung hikmah, pahala yang luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang-orang yang sabar itu jalannya masuk surga. Ya. Wal wasabaru thawabahul jannah. Dan sabar pahalanya ya adalah surga. Para hadirin rahimakumullah, istilah lain dari Ramadan adalah wasyahrul muwasati. Syahrul muwasati, bulan yang penuh dengan simpati, bulan penuh dengan tolong menolong, bulan penuh dengan sikap sosial peduli terhadap orang lain. Ya, ini. Jadi termasuk wasyahrul muwasati, bulan yang muwasat, bulan yang penuh dengan simpati, ya, tolong menolong dan juga berpihak kepada kaum mustad'afin, orang-orang yang lemah. Kemudian para hadirin rahimakumullah, ya, wa syahru yasdatu fihi rizqul mu'min, dan bulan Ramadan adalah ditambahkannya rezeki bagi orang-orang mukmin. Tambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang rezeki kita ukur dengan materi. Saya pernah menemui ya orang yang usianya 90 tahun itu sehat walafiat. Saya tanya, "Mbah, resepnya apa, Mbah, kok masih sehat walafiat?" Salah satu amal beliau nyun sewu adalah puasa. Ini para hadirin rahimakumullah, ya. Jadi Ramadan itu adalah bagaimana kita bisa membuat banyak kebaikan, membuat banyak kebaikan-kebaikan terhadap orang lain, membantu kebaikan-kebaikan yang dilakukan orang lain. Nah, kalau kita nggak bisa membantu, nggak bisa berbuat kebaikan, maka kita harus ya mendoakan orang-orang yang baik. Semoga dapat berkahnya orang-orang yang baik. Ini ditambahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syahru yasdatu fihi rizqul mu'min, dan di dalam Ramadan itu adalah ditambahnya rezeki kaum mukmin. Para hadirin rahimakumullah, ya. Salah satu bentuk dari bentuk kepedulian terhadap bulan Ramadan adalah memberi makan terhadap orang-orang yang puasa. Ya. Jadi rezeki itu jangan dianggap sebagai materi saja. Barangkali kita berbuat amal kebaikan, amal ketaatan, itu kemudian Allah mengabulkan, menerima perbuatan itu walaupun kecil dengan berkahnya yang dari Allah itu, maka kita ya diberi rezeki tidak hanya dalam bentuk uang, bisa juga dalam bentuk kebaikan, dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk rumah tangga yang sakinah, dalam bentuk anaknya soleh-soleha, dalam bentuk ilmunya manfaat dan sebagainya. Ini rezeki, ya. Jadi rezeki itu tidak hanya berupa uang kalau dilihat dari konteks hadis ini, termasuk dalam hal kesehatan itu juga rezeki. Misalnya kita punya uang kemudian sakit, pasti akan mengeluarkan biaya untuk sembuh. Maka tambahan uangnya tidak berarti ketika terjadi musibah, sakit, ya, kemudian banyak habis uang, maka itu adalah bukan rezeki, tapi ujian, ya. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang saya rezeki itu ujian juga. Sampai punya uang banyak, ya. Kemudian bagaimana cara untuk mengelola uang itu? Padahal yang saya mengelola aset yang produktif untuk kemaslahatan diri kita dan juga kemaslahatan orang lain itu bagian dari ibadah. Di sarana yang kita punya, sarana jabatan, sarana ilmu, sarana nasab, sarana status sosial, ya, sarana kepintaran, sarana pendidikan dan sebagainya. Semua itu ya pada hakikatnya kita arahkan, kita jadikan sarana untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para hadirin rahimakumullah, salah satu bentuk dari syahrul muwasati ini adalah memberi orang berpuasa makanan, memberi buka puasa kepada orang-orang berpuasa. Ini merupakan sunnah kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya. Ya.
Nah, ada hadis yang berbunyi gini, ya. Man fattara fihi shaiman kana maghfiratan lidzunubihi. Ya. Memberi makan, ya, memberi buka puasa untuk orang lain. Ya, untuk orang lain yang berpuasa, ya, maka baginya apa? Maghfiratan, ya, lidzunubihi, pengampunan dosa dan bebasnya neraka dan pahala puasa seperti orang yang berpuasa. Jadi sampai ketika sedekah memberi makan orang berpuasa, maka sampeyan akan mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga termasuk apa? Termasuk dia akan nantinya bebas dari api neraka, dan pahala puasa yang kita beri orang lain tidak akan berkurang, tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa. Sama-sama akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Karena saking pentingnya kita memberi makan orang berpuasa, memberi makan terhadap orang yang berpuasa, sampai-sampai sahabat-sahabat Nabi ini ada yang tanya kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tidak semua dari kami mampu, ya, untuk diberikan kepada orang lain." Kemudian Nabi mengatakan, silakan kamu tidak hanya berupa uang, berupa tamroh, sebutir kurma bisa, au syarbati ma'in, seteguk air, monggo, au madzikati labanin, seteguk susu, monggo. Apapun yang kita miliki, ya, di bulan Ramadan khususnya, sedekah itu jangan ditunda-tunda, ya, harus kita keluarkan. Makanya orang puasa itu harus persiapan 3 hal: persiapan ilmunya, persiapan mentalnya, persiapan fisiknya, dan persiapan lainnya. Persiapan harta itu untuk apa? Perbanyak sedekah, mengeluarkan zakat dan sebagainya. Nah, ini para hadirin rahimakumullah. Walaupun kita nggak bisa memberi banyak, ya, kepada orang-orang berpuasa sesuai kemampuan kita. Katakan yang Nabi apa? Walaupun memberi seteguk air, ya, memberi seteguk air, au syarbati, au madkoti labanin, atau seteguk air susu, boleh. Satu kurma juga boleh, ya, karena sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jangan kemudian kita melihat orang lain memberi makan puasa, kemudian kita tidak mampu meniru-niru orang lain tersebut, maka kita tidak diperbolehkan seperti itu, ya. Ini para hadirin, jadi bisa kurma, bisa seteguk air putih, bisa juga sampai pada seteguk susu. Artinya kalau di Jawa, Nusantara, Indonesia ini tidak harus kurma, barangkali satu buah apa, ya, satu rambutan, ya, itu bisa dikasihkan satu rambutan. Kemudian air aqua, gelas itu, ya, dalam kemasan satu, monggo titipkan ke masjid, ke musola untuk bisa dicampur atau jadi satu dengan para pemberi makanan yang lain, ya. Lah, sampai nyun sewu, kalau kita memberi makan orang puasa sampai dia kenyang, misalnya kan, sampai dia kenyang, sampai dia puas dan sebagainya, maka kanjeng Nabi dawuh, siapa yang mengasih makan orang sampai kenyang, maka Nabi akan memberi dia minuman dari telaganya. Memberi minum dari telagaku, ya. Seteguk air yang diminum dari telagaku, kata Nabi, tidak akan pernah haus selamanya dan masuk surga. Ini para hadirin rahimakumullah. Makanya kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bagaimanapun juga bulan Ramadan ini juga termasuk sayyidus syuhur, juga termasuk tempat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kita masih diberi kesempatan untuk sampai malam hari ini, pagi hari ini, sampai 23 hari puasa. Tidak terasa.
Maka Nabi mengatakan barang siapa memberi makan orang puasa, ya, apalagi sampai kenyang, maka Nabi dawuh akan memberi minuman air di telaga kanjeng Nabi. Ya, kemudian siapa yang minum satu teguk air di telaga kanjeng Nabi, maka selamanya dia tidak akan haus dan juga masuk surga. Ini. Jadi ada banyak keutamaan dari Ramadan para hadirin. Salah satunya adalah dilihat dari nama-nama saja sudah banyak keutamaannya. Banyak istilah Ramadan bagi para ulama dan mengatakan Sayyidus Syuhur, bulan-bulan rajanya bulan. Ada kewajiban berpuasa, namanya dinamakan Syahrul Qiyam. Ada namanya Syahrul Quran, ada namanya Syahrul Lailatul Qadar, Syahrul Sabri, Syahrul Maghfirah, Syahrul Rahmah, ya, Idqum minan nar, Syahrul Shadaqah, ya, pahala-pahala semua dilipat gandakan oleh Allah. Ya, kemudian juga umroh dalam bulan puasa itu sama dengan pahalanya seperti pahala haji. Sebab ada dawuh sahih hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Apa hadisnya para hadirin? Fa idza jaa ramadhanu fa'tamiri fa inna umratan fihi ta'dil hajjatan. Maka ketika ya datang bulan Ramadan, ya maka lakukan umrah. Kata Nabi, lakukan umrah. Fa inna umratan fihi ta'dil hajjatan. Ya sesungguhnya satu umrah di dalam Ramadan itu bisa menyamai pahalanya haji. Ini hadis sahih, hadis Bukhari Muslim. Nah, para hadirin rahimakumullah. Nah, ada ungkapan atau makalah ya yang dari sahabat Sa'id Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an yang wafat tahun 693 Masehi ya di Baqi Madinah, tentang ketegasan bahwa Ramadan adalah bulan, rajanya bulan-bulan. Sayyidus syuhur syahrul ramadhana wa a'dhamuha hurmatan Dzulhijjah. Pemimpin bulan adalah bulan Ramadan, dan yang paling agung kehormatannya adalah bulan Dzulhijjah. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Ya jelas di sini mengatakan Sayyidus syuhur syahrul Ramadan. Pemimpin bulan-bulan, rajanya bulan-bulan adalah bulan Ramadan. Ini riwayat banyak ulama hadis, termasuk riwayat Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1066 Masehi di Naisabur, Iran, dalam kitab Su'abul Iman. Juga riwayat dari Imam Al-Bazzar rahimahullah yang wafat tahun 904 Masehi dalam kitab Kasful Astar. Juga ada riwayat dari Imam Ibnu Asakir Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1176 Masehi di Damaskus dalam kitab Mukhtasar Tarikh Ibnu Asy-Syakir dan lain sebagainya. Ini jadi kita harus mengagungkan bulan Ramadan, memuliakan bulan Ramadan, tidak seperti bulan-bulan biasanya, ya. Lebih kita hormati, lebih kita agungkan, lebih kita syukuri, sebab bulan itu Ramadan bulan yang luar biasa. Dipertegas lagi oleh riwayat dari Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1066 Masehi di Naisabur, Iran, dalam kitab dalam kitab Su'abul Iman. Beliau mengatakan Nabi dawuh Sayyidus syuhur syahrul Ramadhan. Jadi pemimpinnya hari-hari itu adalah bulan Ramadan. Ini yang ngomong. Ini juga ada ya dalam kitab Al-Ghunyah bi Talibi Thariqil Haq, karangannya Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu yang wafat tahun 1166 Masehi di Baghdad. Nah, ini keutamaannya banyak Ramadan. Makanya betul kata hadis ini bahwa Allah itu menghiasi bulan-bulan dengan bulan Ramadan. Nah,
Siapa yang berbuat kebaikan di bulan ini, amal kebaikan, amal ketaatan, ya, perbuatan baik dan sebagainya, maka dikatakan pahalanya akan dilipat gandakan. Ya, pahala dilipat gandakan. Orang puasa tidur saja ya bukan maksiat, itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tidak tidur, baca Al-Quran, wirid, zikir, kemudian ikut pengajian dalam majelis ilmu, ya, silaturahim dan sebagainya, itu akan mendapatkan pahala yang sangat besar selama di bulan Ramadan. Lain dengan bulan-bulan di luar Ramadan. Kalau perbuatan baik di dalam bulan ini, Ramadan ini, sangat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada makalah dari kitab Ma'athirul Fayadhan, ya, fi fadilati Ramadan. Apa? Ya, anna thawabahu la yataqayyadu bi adatin muayyanin bal yu'tasaimu ajrahu bi ghairi sabin. Maksudnya sesungguhnya pahala atau ganjaran bulan Ramadan itu tidak terikat dengan bilangan apapun, ya, tidak terikat dengan bilangan tertentu. Setiap orang berpuasa itu akan diberikan oleh Allah pahala bi ghairi hisabin, pahala tanpa hisab. Ajrahu bi ghairi hisabin, pahalanya tanpa hisab. Nah, ini adalah hadis riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis sahih riwayat dari Imam Bukhari rahimahullah dan juga riwayat dari Imam Muslim rahimahullah. Nah, ini kemudian guru saya mengatakan inilah pahala khusus. Pahala khusus yang hanya diperuntukkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis qudsi riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an dan juga riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, qala Allah taala kullu amal bani adam illa shaum kullu amal bani adam lahu illa shaum, ya, fa innahu li wa ana ajzi bih. Allah dawuh, puasa itu untukku, kata Allah. Setiap amal anak Adam itu untuknya, ya, illa shaum, kecuali puasa. Kenapa? Fa innahu li, maka sungguhnya, ya, puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bih, dan juga saya sendiri yang akan balas pahala puasanya. Maka dikatakan sebagai pahala raksasa, pahala khusus, ya, dalam bulan Ramadan. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Ramadan ini kita diberikan ganjaran atau pahala yang tidak bertepi, pahala yang sangat luas. Sebab apa? Sebab kalau sudah Allah mengatakan itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya, maka ulama tasawuf mengatakan inilah puncak balasan tertinggi bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini termasuk puncak balasan tertinggi. Kenapa? Sebab langsung, ya, itu dikatakan puasa itu untukku dan aku, kata Allah, membalas sendiri pahalanya. Kalau sudah Allah yang membalasnya, betul, anna thawabahu la yataqayyadu bi adatin muayyanin bal yuqassaimu ajrahu bi ghairi sabin, wis tanpa hitungan. Ya, matematika kita pakai matematika, ya salah. Karena matematika dunia, sedangkan Allah tidak perlu matematika, sebab pahala itu semua juga dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah, ya. Kemudian apa pahala keutamaan Ramadan yang lain, ya. Min fadhailis shaum, ya. Sebagian dari keutamaan puasa lis-shaimi anna lis-shaimi farhataini, farhatan 'inda fitrihi wa farhatan 'inda liqa'i rabbih, ya. Ini. Jadi
orang puasa itu akan punya dua kegembiraan. Yang pertama, gembira ketika dia berbuka puasa, farhatan 'inda fitrihi. Yang kedua adalah farhatan 'inda liqa'i rabbih, gembira karena besok itu akan ketemu Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketemu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini tergambarkan dari hadis Nabi Muhammad SAW, itu riwayat dari sahabat Sahal bin Sa'ad, ya, As-Sa'idi yang radhiyallahu an, yang wafat tahun 707 Masehi di Baqi Madinah. Ini hadis riwayat jamaah. Kalau sudah hadis riwayat jamaah itu hampir semua ulama hadis kutubus sittah itu meriwayatkan, dan juga tambahan ulama-ulama yang lain, ya, yang masyhur. Apa hadisnya? Ketika di hari kiamat nanti, salah satu orang dipanggil langsung oleh Allah adalah orang-orang berpuasa. Jadi nanti di hari kiamat Allah akan memanggil, mencari orang-orang berpuasa. Apa hadisnya? Ainas shaimun, ainas shaimun, ainas shaimun. Mana orang-orang berpuasa? Mana orang-orang yang berpuasa? Ya, kata Allah memanggil, fayakumuna, maka berdirilah kalian semua. Ya, kenapa berdiri dipanggil Allah? Allah mengatakan, liyadkhulul jannata min babir rayyan alladzi la yadkhuluhu ahadun ghairuhum. Nah, sudah dicari Gusti Allah, dipanggil Gusti Allah, berdiri menghadap Allah, kemudian disuruh masuk surga melalui babur rayyan, pintu yang namanya pintu rayyan, salah satu pintu di surga, dan tidak masuk di dalamnya seorang pun kecuali orang-orang yang berpuasa. Siapa yang enggak mau, para hadirin rahimakumullah? Ini tergantung iman kita, ya. Kalau Nabi yang dawuh, apalagi hadis sahih, sudah, ya, hadis jamaah ini kan, hadis rawahu jamaah. Nah, ini termasuk luar biasa, ya. Lah, babur rayyan, ya, dalam hadis ini babur rayyan itu salah satu pintu dari surga, ya. Ini kalau orang sudah masuk pintu istimewa, ya, jalannya sendiri itu sudah khusus, maka itu bentuk dari al-jaza min jinsil amal, balasan dari Allah sesuai dengan jenis amalan yang dilakukan. Ya, tapi Allah sudah menentukan orang-orang yang beramal puasa, ya, ulama lain mengatakan hanya puasa Ramadan, juga termasuk ahli puasa sunnah, itu akan diberi tiket khusus, ya, untuk masuk pintu khusus yang namanya babur rayyan. Nah, kenapa begitu para hadirin? Sebab orang puasa itu pasti sabar. Walaupun orang itu awam, menahan puasa, menahan lapar, menahan minum, tetap sabar sampai maghrib. Ya, nah itu Allah akan membalas. Siapapun yang meninggalkan sesuatu karena Allah, ya, maka Allah akan mengganti dengan lebih baik. Ini harus yakin, harus iman dalam hati kita. Semua perbuatan apapun, kebaikan apapun, bentuknya apapun, oleh siapapun, dimanapun, asal itu kebaikan, dengan syarat mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Waktunya diganti Allah lebih baik, sedekahnya diganti Allah dengan lebih baik, perjuangannya juga diganti dengan Allah yang lebih baik, dan sebagainya. Mengapa kita harus yakin? Sebab Allah sumber dari segala pahala untuk hamba-hambanya. Jadi pahala itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kepada siapa saja menurut, ya, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin rahimakumullah, ya, kenapa orang yang menghilang sesuatu karena memberikan sesuatu itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebab ada dawuh kanjeng Nabi, ini riwayat dua sahabat Nabi, yaitu sahabat Abu Qatadah, ya,
Al-Ansari radhiyallahu an yang wafat tahun 656 Masehi di Baqi Madinah, juga termasuk sahabat Nabi yang jarang kita dengar namanya, yaitu sahabat Abu Dahdah Al-Ansari atau Abu Umar Dahdah Al-Ansari atau Thabit bin Dahdah radhiyallahu anhu yang wafat tahun 624 Masehi ketika perang Uhud. Dia syuhada di perang Uhud. Ya, ini yang harus kita ketahui. Salah satu dari orang kaya kebun itu adalah ini, ya, Sabit Abu Dahdah Al-Ansari. Ini pernah memberikan Nabi sekitar 600 onta, ya, 600 pohon kurma kepada Kanjeng Nabi, diperuntukkan kepada perjuangan beliau. Nah, ini kalau orang dulu begitu, ya. Sapa sing duwe-duwe ayo, ya, Nabi ndonga muga-muga mlebu swarga, masyaallah wis dikekno kabeh. Sebab Nabi sing dawuh, sapa sing nyumbang misale nggih, kemudian tak kei swarga, wah wis kabeh wong gelem, ya. Itu Nabi Muhammad turut nabian. Sekarang kan enggak, ya, banyak orang ngaku nabi, ya. Ini apa hadisnya? Innaka la tada'u syai'an ittiqa'an lillahi ta'ala illa a'ataqallahu azza wa jalla khairan minhu. Sesungguhnya, ya, tidaklah engkau tinggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, kecuali Allah memberimu yang lebih baik darinya. Nah, ini adalah hadis kanjeng Nabi, ya, itu. Nah, ini hadis riwayat banyak ulama hadis. Jadi sesungguhnya, ya, tidaklah engkau tinggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, ya, kecuali Allah memberimu yang lebih baik darinya. Illa a'ataqallahu azza wa jalla khairan minhu. Ini riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yang wafat tahun 855 Masehi di Baghdad. Juga riwayat hadis dari sahabat dari ulama Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1066 Masehi di Naisabur Iran. Juga riwayat dari Imam Waqi bin Jarrah rahimahullah yang wafat tahun 812 Masehi di Kufah Irak. Juga riwayat dari Imam Al-Qadha'i rahimahullah, dan masih banyak lagi ulama lain yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah itu akan diberi pahala yang lebih baik, dalam bentuk yang lebih baik, ya. Nah, jadi puasa itu, puasa itu masuk pintu Ar-Rayyan, masuk Babur Rayyan, salah satu dari pintu surga. Tidak hanya pintu surga namanya Babur Rayyan, para hadirin rahimakumullah. Ada riwayat dari Imam Ibnul Mubarak, ya, seorang ulama tabi'in yang wafat tahun 797 Masehi di Irak, dalam kitab Az-Zuhud. Dan juga ini riwayat dari sumbernya Abu Darda Al-Ansari radhiyallahu anhu yang wafat tahun 652 Masehi di Damaskus. Apa hadisnya para hadirin? Likulli syai'in babun wa babul ibadati shaum. Jadi setiap sesuatu, bagi segala sesuatu ada pintunya. Dan pintu dari ibadah dan pintu dari puasa itu adalah dan pintu dari ibadah itu adalah puasa. Jadi segala sesuatu ada pintunya, dan pintu dari ibadah adalah puasa. Jadi puasa kita ini adalah salah satu dari ibadah, ya. Jadi pintu ibadah puasa itu adalah merupakan pintu dari ibadah. Jadi pintu adalah ibadah, ya. Pintu itu adalah
Skala 1 itu adalah skala 1 itu ada pintunya maksudnya. Ada pintunya ya. Dan pintu ibadah itu adalah puasa. Nah, ini baru gamblang. Ini kalau ngantuk ya. Jadi skala 1 itu ada pintunya. Dan pintu ibadah itu adalah puasa. Dan ini hadis Kanjeng Nabi para hadirin rahimakumullah. Ya, riwayat dari Imam Ibnul Mubarak rahimahullah. Kata ulama sebagian mengatakan yang masuk ke babu royan itu tidak hanya orang-orang berpuasa Ramadan saja, tapi juga termasuk orang-orang yang berpuasa sunnah yang ajak istiqomah. Ya, jadi itu bisa masuk melalui pintu ar-rayyan. Para hadirin rahimakumullah. Jadi Ramadan ini luar biasa, julukannya banyak, termasuk Ramadan syahrul syahrul siyam, termasuk syahrul Quran, syahrul qiyam dan sebagainya. Nah, ya, sebagainya. Kalau itu syahrul siyam dan syahrul Quran, maka orang-orang puasa itu membaca Quran dan berpuasa. Sebab salah satu keutamaan dari puasa itu adalah annahu yaswa'u li sahibihi yaumal qiyamah. Maka sungguhnya puasa itu akan menjadi syafaat atau penolong bagi orang yang melakukannya di hari kiamat. Apa buktinya para hadirin rahimakumullah? Ini ada riwayat hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an yang wafat tahun 693 Masehi di Makkah. Ya, riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yang wafat tahun 855 Masehi di Baghdad. Ya, asyamu wal Qur'an yasfa'ani. Puasa dan Quran itu bisa mensyafaati keduanya. Lil abdi yaumal qiyamah, bagi seorang hamba di hari kiamat. Ketika banyak orang di hari kiamat digiring ya, digiring ke mizan, timbangan dan sebagainya, maka ya karena dia ahli puasa, ahli baca Al-Quran, maka berkata asyam poso. Apa kata puasa? Ay Rabbi, wahai Tuhanku, mana tuhu ta'ama wa syahwata. Ya, bahwasanya aku mencegah dia dari makan syahwat. Fasyafi'ni fihi, maka syafatilah aku baginya. Kemudian juga yaqulul Quran. Quran berkata pada hari kiamat, ay Rabbi, wahai Tuhanku, mana tuhun nauma bil laili, ya saya cegah baginya untuk tidur malam. Fasyafi'ni, maka syafaatlah aku untuknya. Kemudian Allah mendengar doa-doa dari permohonan puasa dan Quran, maka qala Allah dawuh fayasfa'ani, maka keduanya bisa mensyafaati. Ini para hadirin rahimakumullah. Kemudian di dalam Ramadan itu banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Salah satunya adalah peristiwa perang Badar, ya. Perang Badar ini masalah yang luar biasa. Makanya setiap 17 Ramadan banyak orang yang merayakan peringatan nuzulul Quran. Tapi jarang orang yang merayakan kisah perang Badar. Termasuk doa-doa kita kepada syuhada Badar. Perang Badar itu para hadirin terjadi pada tanggal 17 Ramadan hari Jumat tahun 2 Hijriah, atau kalau di Syamsiah kita hitung 16 Maret 624 Masehi terjadi perang Badar. Di mana Badar itu? Badar adalah nama tempat, ya. Nama tempat itu kalau diukur mil dari Mekah ke Madinah itu sejauh 80 kilometer. 80 mil yang kita konversi menjadi 129 kilometer. Ya ini. Nah, kedua pasukan bertemu, singkat cerita. Pasukan Muslim jumlahnya 313 orang. Pasukan Quraisy jumlahnya 1000 orang. Bahkan dalam kitab Sirah Nabawiyah karangannya Asy-Syaikh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah,
ya, yang wafat tahun 2006 Masehi yang lalu di India. Beliau mengatakan pada perang Badar itu pasukan muslim berjumlah 313 sampai 317 orang kata beliau. 86 pasukan dari Muhajirin, 61 pasukan dari suku Aus, 170 ya orang pasukan dari suku Khadraj ya, dan juga sebagian dari sahabat Ansor. Pasukan ini bergerak ke Madinah hanya punya dua ekor kuda ya, 2 ekor kuda yang milik dari 2 sahabat Nabi, milik Zubair bin Awam radhiyallahu an yang wafat tahun 656 Masehi di Basrah. Kemudian juga kuda yang kedua itu milik sahabat Al-Miqdad bin Al-Aswad ya Al-Kindi radhiyallahu an, itu wafat tahun 652 Masehi di Baqi Madinah. Ya, jadi unta itu juga berjumlah 70 ekor yang kadang-kala jalan pasukan muslim, kadang-kala naik satu unta bisa 2 sampai 3 orang. Bahkan dalam kitab itu diceritakan Rasulullah sendiri ketika berangkat perang Badar itu menaiki unta dengan 3 orang. Satu unta dinaiki Nabi dengan 2 orang, arti 3 orang. Nah, siapa yang bersama Nabi dibonceng pada satu unta ya dalam cerita kisah-kisah Nabi, 2 orang yang berboncengan 3 orang satu unta dengan Nabi ketika berangkat ke perang Badar adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah yang wafat tahun 661 Masehi di Kufah, dan juga sahabat Marsad bin Abu Marsad Al-Ghanawi radhiyallahu an yang wafat tahun 625 Masehi di Ma'lah Mekah. Ini para hadirin rahimakumullah ya. Kemudian ketika berangkat ke Badar, Kanjeng Nabi membuat surat pengangkatan kepada sahabat Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu an yang wafat tahun 636 Masehi di Baqi Madinah untuk menjadi wakil sementara di Madinah. Tetapi ada perubahan. Setiba Kanjeng Nabi rombongan di daerah Ar-Rauhah. Ar-Rauhah ini sebuah kayak persinggahan kurang lebih 80 km dari Madinah arah Mekah ya, dan di situ ada sumur namanya sumur Ar-Rauhah. Ini sumur ini bersejarah karena apa? Ketika Nabi umroh, ketika Nabi haji, ketika Nabi perang ke arah Mekah, selalu berhenti di namanya sumur Ar-Rauhah di daerah Ar-Rauhah. Lah, daerah inilah kemudian Kanjeng Nabi merubah SK-nya. Yang semula Madinah dipercayakan, diamanahkan kepada sahabat Abdullah bin Ummi Maktum, kemudian diganti oleh sahabat Abu Lubabah bin Abdul Munzir radhiyallahu an. Beliau wafat di Tunisia usia 80 tahun. Kemudian Kemudian dia kembali ke Madinah untuk menjadi wakil Nabi dalam pemerintahan di Madinah. Para hadirin rahimakumullah, ketika perang Badar ini ya, komando tertinggi di tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika sampai menjadi komando militer, menjadi komandan militer, maka sunnahnya adalah sampai jangan di belakang meja, harus di lapangan, harus harus di depan, untuk perang juga di depan ya. Jangan kemudian hanya dodang-doding menyuruh saja ya. Jadi komando tertinggi perang Badar tetap di tangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi membagi dua batalion. Batalion Muhajirin dipimpin oleh namanya Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah yang wafat tahun 661 Masehi di Kufah, Irak. Kemudian batalion yang kedua dari kalangan sahabat Ansor dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu an yang wafat tahun 627 Masehi di Baqi Madinah. Nah, wakil komando itu wakil Nabi dalam perang Badar, komando tertinggi, dan bendera itu kemudian bendera putih diberikan kepada sahabat Mus'ab bin Umair Al-Qurashi Al-Abdari radhiyallahu an
yang wafat tahun 625 Masehi ketika perang Uhud. Jadi beliau syahid di perang Uhud. Sahabat Mus'ab bin Umair Al-Qurasyi Al-Abdari pernah menjadi wakil komandan tertinggi di Badar, mendapat bendera putih dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian beliau membagi dua komando lagi, pasukan sayap kanan, sayap kiri. Pasukan sayap kanan dipimpin oleh sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu an yang wafat tahun 656 Masehi di Basrah, Irak. Ya, kemudian sayap kiri, pasukan sayap kiri itu dipimpin oleh sahabat Al-Miqdad bin Amir radhiyallahu anhu. Sedangkan pemimpin yang menjaga paling belakang pasukannya belakang agar nggak ada yang lari, siapa? Sahabat Qais bin So'so'ah radhiyallahu an yang wafat tahun 689 Masehi di Kufah, Irak. Nah, ini para hadirin rahimakumullah, ada dua sahabat lagi yang enggak kelihatan dalam pasukan tapi punya tugas khusus di luar, yaitu sahabat Tolha bin Ubaidillah radhiyallahu an yang wafat tahun 656 Masehi di Basrah, Irak, dan sahabat Sa'ad bin Zaid radhiyallahu an yang wafat tahun 671 Masehi di Baqi, Madinah. Kenapa dua orang ini enggak terlihat dalam pasukan perang Badar? Sebab Nabi memerintahkan keduanya diutus khusus untuk menjadi intelijen, menjadi telik sandi yang bergerak masuk ke daerah Mekah, ke tengah-tengah orang-orang Quraisy. Ya kalau taruhannya nyawa, ya makanya Nabi menyuruh orang-orang khusus untuk menjadi telik sandi, menjadi intelijen di daerah sekitar Mekah. Para hadirin rahimakumullah, ya, ada catatan dari Imam Bukhari, ya, dalam kitab Sahih Bukhari beliau mengatakan korban perang Badar dari dua kubu, baik dari kubu Muslim, kubu orang Quraisy, ya. Kalau pihak Quraisy itu yang terbunuh, yang tewas 70 orang, sedangkan ditawan 7 orang. Atau kalau dikalkulasi korban Badar dari sisi orang Quraisy itu sekitar 15-16% dari jumlah pasukannya. Sedangkan pasukan Muslim, pasukan Kanjeng Nabi itu yang tewas 14 orang, 6 dari sahabat Muhajirin, 8 dari sahabat Ansor. Di total jenderal dari 313 anggota Badar berarti hanya 4% yang korban. Tapi di sisi lawan orang-orang Quraisy dalam perang Badar itu ada dua tokoh penting orang-orang Quraisy terbunuh dalam perang Badar, yaitu Abu Jahal atau Amr bin Hisham, ya, kemudian Umayyah bin Khalaf yang waktu perang Badar dibunuh oleh Bilal bin Rabah Al-Habasyi radhiyallahu an. Peristiwa lain kalau nggak salah adalah peristiwa Fathu Makkah, pembukaan atau penaklukan kota Makkah. Itu terjadi pada bulan Ramadan, 20 Ramadan tahun 8 Hijriah atau 21 Januari tahun 630 Masehi, hari Kamis, ya, hari Kamis. Juga ada wafatnya Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan sebagainya. Juga pendiri NU Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, ya, rahimahullah, yang wafat tahun 1947 Masehi di Tebuireng, Jombang, itu juga wafat pada 7 Ramadan, ya. Kemudian juga termasuk pendiri dari Lirboyo juga wafat Ramadan, termasuk Syekhona Khalil Bangkalan juga wafat pada akhir Ramadan, juga termasuk ulama-ulama yang lain itu wafat pada bulan Ramadan. Para hadirin rahimakumullah, ya. Kemudian Ramadan ini berarti kalau kita tarik keterangan tadi, maka Ramadan itu adalah makom keberkahan yang sempurna. Jadi Ramadan ini para hadirin adalah makom keberkahan yang sempurna, keberkahan yang luas sekali, ya. Disediakan rahmat Allah, disediakan maghfirahnya Allah, diberikan pahala yang besar-besar,
dan juga luas dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi bahkan nyuwun sewu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an yang wafat tahun 1166 Masehi di Baghdad, dalam kitab Al-Ghunyah beliau mengatakan saking sempurnanya keberkahan ini, saking mulianya bulan ini, saking agungnya Ramadan ini, maka beliau mengatakan harus, ya, setiap muslim harus mempersiapkan dirinya untuk mengisi Ramadan, ya. Apa bentuk persiapannya, kata Syekh Qadir Al-Jilani, yaitu mensucikan dan membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit hati, atau sering-sering taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dekat kepada Allah dan juga membersihkan atau menghilangkan penyakit hati. Jadi intinya pesan Syekh Abdul Qadir Jilani, ketika orang masuk Ramadan maka harus dikerjakan dengan totalitas, kepasrahan tinggi kepada Allah, ketaatan tinggi kepada Allah dengan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar dalam bulan Ramadan. Ini salah satu amaliyah dari contoh Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah yang wafat tahun 720 Masehi di Aleppo, Suriah. Beliau selalu beristighfar di bulan Ramadan, termasuk istighfarnya Nabi Adam alaihissalam dibaca oleh beliau, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga memakai doa Nabi Nuh dalam Hud ayat 47, apa, wa illa taghfirli wa tarhamni akun minal khasirin. Juga membaca doa istighfar Nabi Ibrahim dalam surah Asy-Syu'ara ayat 82, walladzi atma'u ay yaghfirli khati'ati yaumaddin. Juga memakai doanya Nabi Musa alaihissalam, ya, Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli. Juga memakai istighfarnya Nabi Yunus atau istighfar Dhunnun, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, dan sebagainya, ya, dan sebagainya. Terserah kita mau pakai yang mana, tetap puasa kita itu butuh istighfar. Puasa kita butuh istighfar. Puasa kita butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala, dikenapi dengan banyak amal-amalan ketaatan lainnya, ya. Nah, mumpung di bulan Ramadan ini, ya, bulan yang penuh dengan berkahan, bulan penuh dengan maghfirah, bulan penuh dengan rahmatnya Allah, bulan penuh dengan sarana taqarrub ilallah, maka mari kita berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok banyak istighfar? Nah, ini ada rahasianya. Ya silakan jenengan zikir yang lain, ya. Yang jelas jangan tinggalkan baca Al-Qur'an, sebab pahalanya sangat besar. Nah, menurut ulama tabi'in, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah yang wafat tahun 78 Masehi di Basra, Irak, ya. Itu dikutip oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, rahimahullah, yang wafat tahun 1393 Masehi di Damaskus. Dalam kitab Lataiful Ma'arif beliau mengatakan, Imam Hasan Basri itu pernah mengatakan, perbanyak istighfar, karena kalian tidak tahu kapan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nih, ya. Jadi kita nggak tahu kapan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Imam Hasan Al-Basri itu memotivasi kita untuk perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kita tidak tahu kapan rahmatnya Allah turun kepada kita. Dan juga ada nasihat dari Luqman Al-Hakim, ya. Luqman Al-Hakim ini ulama soleh yang tertulis sebagai nama surat dan juga dalam surat Luqman. Menurut Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1374 Masehi di Damaskus, beliau mengatakan Luqman ini nama aslinya adalah Luqman bin Unaqa bin Sadun. Dalam kitab beliau, kitab Al-Bidayah wan Nihayah,
Sedangkan menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an yang wafat tahun 87 Masehi di Kota Taif itu mengatakan Luqman Al-Hakim ini adalah tukang kayu, ya. Kemudian berasal dari Ethiopia, Afrika, atau yang mengatakan dari Sudan, ada yang mengatakan dari Nebula, ada yang mengatakan beliau hidup pada zaman Nabi Daud, dan juga ada yang mengatakan beliau dari Yaman dan sebagainya. Ya, yang jelas dalam sejarah ya. Itu kalau dia hidup zaman dengan Nabi Daud, berarti hidup pada tahun 1040 sampai 970 sebelum Masehi. Luqman Hakim mengatakan, wahai anakku, perbanyaklah istighfar. Basahilah lisanmu dengan bacaan istighfar. Karena Allah telah memilih beberapa waktu yang doa orang yang meminta tidak tertolak saat itu. Jadi ketika kita sering-sering istighfar, maka ada potensi besar Allah mengabulkan permintaan kita. Ada waktu-waktu rahasia turunnya rahmat dan terkabulnya doa. Makanya perbanyak istighfar, istighfar. Nah ya, kalau kita membaca istighfar, perbanyak istighfar, ini salah satu karunia Allah kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dalam hadis Imam Baihaqi Asy-Syafi'i rahimahullah, dalam kitab Syu'abul Iman, ya, itu beliau mencatat sebuah hadis Nabi bahwa umat Nabi Muhammad itu diberi 5 karunia. Salah satu karunia itu adalah Allah menugaskan istighfar bagi umatku, kata Nabi. Ya. Jadi yang memerintahkan istighfar adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memerintahkan kita adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau melakukannya. Jadi perbanyak istighfar. Banyak ayat Quran yang memerintahkan istighfar. Contoh dalam surat Hud ayat 61. Ya, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu tsumma tubu ilaih. Dia Allah, ya, telah menciptakanmu dari tanah atau bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu apa? Mohonlah ampunannya, kemudian tobatlah kepada Allah. Ini dalam Al-Quran jelas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan banyak istighfar kepada Allah, apalagi di bulan suci yang agung ini, kita akan semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan maghfirah Allah, semakin dekat dengan rahmatnya Allah, dekat dengan ridhonya Allah, dan juga dekat dengan terkabulnya doa. Kemudian ada ayat lanjutannya, inna rabbi qaribum mujib, sungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya lagi mengabulkan doa. Ini surat Hud ayat 61. Jadi siapapun yang ingin menghidupkan Ramadan, selain baca Quran, selain amal-amal sedekah, jamaah dan sebagainya, maka perbanyaklah istighfar di bulan Ramadan. Sebab menghidupkan istighfar maka sama dengan menghidupkan zikir, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi secara istiqomah, secara mudawamah. Meski dalam konteks zikir mohon ampun kepada Allah, tetapi itu juga termasuk zikir kepada Allah dengan berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya guru kita mengatakan, jadikan zikir sebagai gaya hidup. Jadikan zikir sebagai gaya hidup. Jadikan istighfar sebagai gaya hidup, agar kita hidup kita agar lebih hati dan terarah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah, boleh misalnya kita ngamalkan amalan pribadi, boleh kita bersumpah, tapi untuk kita sendiri. Ya, untuk kita sendiri. Contoh, Nabi pernah bersumpah kepada diri beliau sendiri. Sebagaimana hadis Nabi, ya, ini riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an yang wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah.
riwayat Imam Bukhari rahimahullah, Nabi mengatakan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Nabi bersumpah, demi Allah, aku sungguh beristighfar kepada Allah dan bertobat ya kepadanya dalam sehari sebanyak lebih dari 70 kali. Ya, jadi Nabi selalu beristighfar pada Allah 70 kali dalam sehari, lebih dari 10 kali. Nah, ada juga, jangankan Nabi bersumpah dengan dirinya untuk istighfar 70 kali kepada Allah. Ketika Nabi dalam kondisi nyun sewu malas, kondisi capek dan sebagainya, beliau beristighfar kepada Allah. Contoh, ada riwayat dari sahabat Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu an, sahabat dari golongan Muhajirin. Ini hadis riwayat Sahih Imam Muslim rahimahullah, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Ketika hatiku malas gelisah, hati terselubung sesuatu ya, aku benar-benar beristighfar kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Nah, ini Nabi dalam keadaan malas, dalam keadaan yang hatinya malas ya, Nabi masih sungguh-sungguh untuk beristighfar 100 kali, para hadirin. Makanya betul guru saya pernah tahu begini, jika kamu malas, jika kamu capek, jika kamu pegel, jika kamu bosan dan sebagainya, maka jangan lupa untuk ambil air wudhu ya, kemudian zikir istighfar kepada Allah minimal 100 kali. Jadi membaca istighfar termasuk bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan zikir kepada Allah itu sebanyak-banyaknya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir sebanyak-banyaknya. Sementing continue ya, sementing continue, bertahap dulu sampai batas kemampuan yang ajak istiqomah melakukannya. Jangan kemudian zikir musiman, ketika tanggal tua zikir terus, ketika tanggal muda sudah nggak zikir lagi. Kemudian pesan kita lagi ya, ketika menjadi ahli zikir tidak hanya musiman, tapi ketika sampai ahli zikir maka jangan gaya-gayaan. Artinya apa? Ketika kita di luar berjamaah dengan banyak orang, kita sangat luar biasa aktifnya, dan tetapi di dalam rumah sendiri atau dalam kesepian sendiri itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para hadirin rahimakumullah, kenapa kita walaupun perintah Allah sebanyak-banyaknya dzikran katsira, tapi kita perlu latihan perlahan agar bisa banyak. Kalau langsung banyak, kita cepat capek, cepat bosan. Makanya ketika Nabi pernah ditanya ya oleh sahabat, ini riwayat Ibu Aisyah radhiyallahu anha yang wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah. Hadis sahih Imam Bukhari rahimahullah. Su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ilallah. Nabi ditanya oleh sahabat ya, ayyul a'mali ahabbu ilallah. Ya Rasulullah ya, amalan-amalan manakah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Nabi menjawab, qala adwamuha wa in qala. Nabi menjawab, yang paling kontinu meskipun sedikit. Ini ya. Jadi kita sedikit menambah, meningkat sampai kita ajak bisa istiqomah dalam jumlah tertentu. Jadi balik lagi para hadirin ya, siapa yang sering istighfar kepada Allah, maka dia otomatis menjauhkan bala dirinya dan juga hukuman atau musibah yang terjadi. Ini yang dawuh Gusti Allah Al-Anfal ayat 33, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah menghukum mereka dalam keadaan mereka beristighfar kepada Allah. Maka ketika ada musibah, ada apapun, banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah, terakhir ya, ada 4 amalan
zikir yang mustajab di bulan Ramadan. Banyak, cuma 4 saja. Yang pertama adalah setelah sholat fardu atau sunnah, kita berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ketika waktu sahur, memanjatkan doa, memohon hajat-hajat, berzikir kepada Allah. Ini ada riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Anas bin Malik al-Ansari radhiyallahu an, yang wafat tahun 709 Masehi di Basrah. Hadis sahih Bukhari Muslim, bahwa waktu sahur adalah waktu keberkahan. Fis sahuri barokah. Jadi waktu di dalam sahur itu adalah waktu yang barokah. Kemudian Imam Nawawi dalam kitab Imam Nawawi rahimahullah yang wafat tahun 1277 Masehi di Nawasuriyah, dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan yang dimaksud fis sahuri barokatan, keberkahan waktu sahur itu karena waktunya orang bangun malam. Yang kedua, ada waktu zikir, doa, waktu yang mulia, turunnya rahmat, turunnya malaikat, juga ada potensi terkabulnya doa. Di mana letaknya? Ketika waktu sahur, ya. Nah, ini diperjelas oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1449 Masehi di Mesir, dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Beliau mengatakan doa dan istighfar di waktu sahur adalah diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengutip satu ayat dari Ali Imran ayat 17, wal mustaghfirina bil ashar, ya, dan orang-orang yang meminta ampun di waktu sahur. Nah, ini penting, ya. Nah, ada juga amalan khusus, ya. Ini juga dari guru saya, barangkali ada yang mengamalkan amalan dari Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili rahimahullah dalam kitab Khazinatul Asrar yang wafat tahun 1892 Masehi di Ma'la Mekah. Barang siapa yang membaca suratul Fatihah 41 kali di waktu sahur, maka dapat keberkahan dari Allah, dapat rezeki dari Allah, dan juga kemudahan urusan dunia akhiratnya. Ada juga amalan dari Al-Imam Syekhul Akbar Muhyiddin Ibnul Arabi rahimahullah yang wafat tahun 1240 Masehi di Suriah. Beliau mengatakan, siapapun yang punya hajat kepada Allah, maka bacalah surat Al-Fatihah 41 kali setelah maghrib dan tidak bergerak sampai selesai. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hajatnya. Dan zikir Lailatul Qadar, kita berbanyak zikir apa? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Dan satu waktu lagi yang rahasia yang mustajabah adalah ketika mau berbuka puasa. Menjelang buka puasa ini adalah waktu yang mustajabah untuk doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu doanya adalah asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nasaluka ridha wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu dibaca berulang-ulang ketika mau buka puasa. Ini para hadirin rahimakumullah, ya, sedikit banyak, ya, agak panjang penjelasan tentang maksud dari fadilah bahwa Allah menghiasi bulan-bulan dengan bulan Ramadan. Wa zayyana asy-syuhura fi syahri ramadhana. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini menambah ilmu kita, menambah wawasan kita, juga menambah saya yang bodoh ini untuk lebih faham tentang ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna saluka alfa quwatin wa alfa barakatin wa alfa ni'matin wa alfa rahmatin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.